Oke, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, ini ada yang lagi viral di medsos tentang video seseorang yang menantang Allah gitu. Iya. Channelnya bernama Tanpa Ragi. Tanpa Ragi yang dia posting sekitar sebulan yang lalu dengan pernyataan seperti ini. Pernyataannya dia menantang azab Allah gitu. Dengan pernyataan kalau sampai 31 Desember pergantian tahun nyawanya tidak dicabut, berarti Allah SWT itu buatan Nabi Muhammad gitu. Dan tadi malam itu pada saat dia live sampai pergantian tahun dia juga belum dicabut nyawanya gitu. Jadi saya ingin tanyakan sama Pak Ustadz, seperti apa tanggapan Pak Ustadz tentang pernyataannya Tanpa Ragi gitu, dan mengapa Allah tidak mengazab orang-orang seperti ini? Iya. Ya, jadi terkait masalah pernyataan seperti itu, saya kira bukan hal baru. Zamannya Firaun juga sudah luar biasa, sampai memproklamirkan diri jadi Tuhan. Itu tantangan yang sangat luar biasa, malah menjadi Tuhan. Padahal kan tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau yang ucapannya tadi itu masih mengakui bahwa ada kekuasaan. Yang Firaun malah tidak mengakui, malah dia lebih kuasa daripada ya di atas di permukaan bumi ini. Ada Namrus misalkan. Ya makanya kan untuk membuktikan bahwa mereka sebenarnya itu hanya omongan kosong, maka disuruh terbitkan matahari dari ufuk barat dan terbenamnya di ufuk timur. Dan mereka tidak sanggup melakukan. Artinya begini, kalau terkait masalah itu urusan Allah. Jadi kita tidak akan mungkin bisa mencampuri itu, karena sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mengazab atau tidak, memberi petunjuk atau tidak, beri hidayah, itu urusan Allah. Ini sebetulnya kalau kita bicara ini rahasia Allah, kita tidak punya untuk itu. Tentu kita merasa sebetulnya sebagai hamba yang punya rasa iman, tentu kita merasa dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa masalah hidayah itu adalah masalah urusan yang maha kuasa. Terus kemudian kenapa tidak diazab sekalian? Ya kan kita tahu, bukan cuma itu, bahkan yang paling terkenal kan iblis, laknatullah alaih. Namanya laknat sudah dilaknat tuh, yang kita sudah menjadi pernyataan kita. Ya termasuk yang menantang itu laknat itu. Oh, kemudian saya malah mengatakan kayak itu ungkapan ateis, seakan tidak mengakui. Saya ingat ada dulu seorang dosen ateis. Untuk membuat mahasiswanya itu supaya juga sama-sama pahamnya itu, maka disuruhlah pejamkan mata, minta pulpen kepada Allah. Setelah semuanya pejamkan mata, minta pulpen, tidak ada. Terus kemudian balik, coba kau minta kepada saya. Maka pada saat itu dia bagi-bagikan seluruh mahasiswanya satu pulpen. Lalu keluarlah pernyataannya, seperti pernyataannya tadi. Itulah buktinya bahwa Allah itu tidak ada. Kau minta pulpen, tidak ada buktinya. Kau minta sama saya, ada. Nah, untung waktu itu ada seorang mahasiswa yang sangat cerdas. Dia naik juga berdiri di samping dosennya, baru kemudian mengatakan, saudara-saudara, siapa yang melihat akalnya Pak dosen? Serentak berteriak, tidak ada. Kalau begitu dosen kita tidak punya akal. Hanyalah orang-orang yang tidak berakal yang bisa mengungkapkan kata-kata seperti itu. Itulah kira-kira jawabannya. Jadi kenapa Allah tidak mengazabnya? Jadi saya katakan tadi bahwa itu urusan Allah. Urusan Allah. Ya. Allah mau azab hari ini, bahkan lebih dulu dari itu, karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi berarti pernyataannya Tanpa Ragi ini yang menantang Allah hanya sebagian kecil saja, hanya ada dia apa-apanya. Artinya begini, sebelumnya, memang mungkin manusia menandingi Allah, tidak mungkin. Allah itu tidak ada sebanding dengannya. Jadi saya kira kita tentu urusan Allah itu jauh lebih, Allah Maha mengetahui apa yang akan Allah juga Maha berkehendak, Maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir, apa yang dikehendaki yang terjadi. Maha kudrat, Maha iradat. Saya kira demikian. Kalau waktu zaman Rasulullah, Pak Ustadz, apakah ada yang menentang Allah seperti ini? Ya saya kira kalau menentang itu semua orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk, bahkan Nabi buktinya nabinya Allah itu mau dilenyapkan di muka, itu penentangan itu. Ada. Berarti Tanpa Ragi ini hanyalah apa tadi kalau dibilang hanya?
Kita, Ada mana di zaman Nabi itu nyata-nyata utusan Allah, mereka ada. Itu persoalan hidayah. Ini urusan keimanan saja. ya jadi ini penting nih buat muslim Ya, agar tidak salah paham terhadap kita Allah. jangan melihat seolah-olah bahwa ternyata kenapa begitu itu lalu kemudian tidak diapa-apakan. Kita harus selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya, kenapa di negara yang tidak bertuhan itu dikasih rezeki? Ingat, Allah itu Maha Rahman. Dia punya pengasih, Allah Maha Pengasih. Kepada siapa saja dikasih, mau yang menentang, mau yang durjana sekalipun, yang kurang ajar sekalipun, dia akan tetap Iya. kasih. Iblis saja dia kasih gitu. Iya. Apalagi kayak seperti Yang memberi ini, kehidupan gitu, siapa? iya. Yang mematikan siapa? Betul, betul, Allah. Terus kenapa si durjana itu diberi kesempatan hidup? Allah itu memberikan kesempatan mau merubah diri menjadi lebih bertobat. Allah juga punya hak untuk menerima taubat atau menolak. Iya. Tapi saya kira Allah Maha Pengampun. Pasti ketika hambanya bertobat, Allah menerimanya. Makasih banyak Pak Ustadz. Kasih. Sangat jelas sekali jawabannya ini, luar biasa. Iya, alhamdulillah.